Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mikdar Zulfikar, NPM 220010111121. Di sini saya akan menjelaskan tentang narasi dari film yang sudah saya lihat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah bimbingan dan kosening. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan narasi dari film tersebut. Film ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki berumur 9 tahun yang menderita penyakit disleksia, yaitu kesulitan membaca pada anak ini. Dia bernama Ihsan Nadek Sore Awasati, anak laki-laki yang gemar sekali bermain. Diceritakan pada awal adegan film ini, Ihsan terlihat sedang asik bermain melihat ikan di saluran pembuangan. Ihsan suka bermain dan meliti setiap kejadian yang ada di sekelilingnya. Ihsan memiliki seorang kakak yang bernama Johannes Awasati dan kedua orang tuanya yang bernama Maya Awasati dan Nondi. Sore Awasati, mereka adalah keluarga Awasati. Pada usia 9 tahun, Ihsan belum lancar membaca, menulis, dan berhitung, atau biasa kita singkat dengan istilah kalistung. Inilah yang membuatnya masih duduk di bangku tingkat kelas 3 SD. Sampai sekarang, selanjutnya Ihsan selalu mendapat nilai di bawah rata-rata di sekolah dan tidak ada peningkatan selama 2 tahun. Guru-guru mengajarnya selalu memarahinya dan merasa jengkel melihat sikapnya di kelas yang jarang memperhatikan pelajaran dan selalu tidak fokus. Baginya sekolah adalah tempat yang paling mengerikan dan menakutkan karena selalu menjadi bahan ejekan atau bully oleh teman-teman. Bahkan guru-gurunya melihat Ihsan sangat tidak berkemampuan dalam mengikuti pelajaran, namun insting memiliki bakat di bidang seni dan daya imajinasi yang tinggi. Sangat tidak berkemampuan dalam mengikuti pelajaran, namun insting memiliki bakat di bidang seni dan daya imajinasi yang tinggi, terutama di bidang seni lukis. Yang berbeda dengan kakaknya, kakak Ihsan, Yohan, selalu mendapatkan prestasi di sekolahnya dan selalu menuruti perintah kedua orang tuanya. Yohan terkenal baik di sekolahnya dan selalu mendapatkan perhatian baik oleh orang tuanya, sehingga ayahnya selalu membanding-bandingkan antara umurnya. Saat itu ayahnya belum mengetahui kondisi yang terjadi pada Ihsan. Selain itu juga, Ihsan sering menunjukkan perilaku bermasalah, seperti terlibat dalam perkelahian, berpura-pura sakit, bolos sekolah, dan tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-gurunya. Hal ini kelakuannya, ayahnya memutuskan untuk mengirim Ihsan ke sekolah asrama yang cukup jauh dari tempat tinggal mereka. Ketika mengetahui niat itu, Ihsan berisi keras untuk menolaknya, namun ayahnya tidak juga menikmati suasana kelas dan kegiatan asrama tersebut. Semua guru di asrama tetap menganggap dia sebagai siswa yang bodoh. Insting selalu mendapatkan hukuman keluar kelas sama seperti sekolah yang dulu. Bahkan Ihsan juga mengalami hukuman dipukul menggunakan penggaris oleh guru mata pelajaran seni yang bernama Golkar. Semakin hari Ihsan semakin merasa sedih, sampai akhirnya datanglah seorang guru seni pengganti yang bernama Rangsan Chandra Amir. Hai Niku mempunyai cara didik yang baru dan berbeda dengan guru yang lainnya. Niku membuat para peserta didik berpikir keluar dari buku-buku. Sangat senang dengan anak-anak. Niku melihat semua anak-anak, termasuk yang memiliki kekurangan, memiliki potensi yang berbeda
Niku juga melihat anak yang memiliki kekurangan dari sudut pandang yang positif, mencari tahu keadaan Ihsan kepada guru-guru, teman, bahkan Ihsan. Niku melihat begitu banyak coretan-coretan merah dan huruf yang ditulis. Terbalik, akhirnya Niku mengetahui bahwa Ihsan adalah anak yang mengalami penyakit disleksia. Ihsan mencurahkan semua imajinasinya kepada gambar-gambar dan lukisan-lukisan yang sangat indah. Niku pun mengerti apa yang harus dia lakukan terhadap cara mendidik. Ia Niku memberi pemahaman kepada orang tua dan guru lainnya bahwa Ihsan bukan anak yang abnormal, tetapi anak yang sangat khusus dengan bakat sendiri. Pada suatu hari Niku mengadakan sebuah perlombaan melukis yang diikuti oleh seluruh anggota sekolah, baik siswa maupun guru. Pada saat detik-detik perlombaan ingin dimulai, Ihsan belum terlihat. Namun pada akhirnya aku melihat gimana Ihsan duduk tiba-tiba, dan tibalah saat pengumuman lomba. Ihsan mendapatkan juara 1. Ia mengalahkan hukum sendiri yang guru seninya. Hasil lukisan dan karya Nikum dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah. Orang tua dan guru-guru orang sekitar Ihsan menyadari bahwa Ihsan bukan anak abnormal, tapi anak yang khusus dengan bakat seni yang luar biasa. Akhirnya Ihsan menjadi anak berjang dan bisa bergaul dengan teman-teman. Begitu narasi dari film tersebut. Pesan dan moral yang dapat kita ambil, kita bisa melihat bahwa peran kedua orang tua sangat penting dalam masa tumbuh kembang seorang anak. Peran guru pun tak kalah pentingnya, sebab sebagai orang tua bagi anak-anak setiap pasti berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki kemampuan masing-masing, memiliki bakat dan impian yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, hendaknya kita mendukung anak agar anak berkembang menurut bakat yang mereka alami, yang ada dalam diri, dan bukan dengan paksaan kedua orang tuanya dan juga ambisi dari kedua orang tuanya. Karena setiap anak memiliki spesialnya masing-masing, mereka tidak bisa dipaksakan. Yang lainnya mereka memiliki daya tarik sendiri-sendiri. Yang selanjutnya yang pertama yaitu setiap anak memiliki kemampuan dan bakat berbeda. Jangan kedua adalah orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak dan membiarkan ia menjadi dirinya sendiri sesuai bakat yang dimilikinya. Yang ketiga, kita jangan jadikan penilaian orang lain terhadap diri sendiri. Keempat adalah baik kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain di dunia berkebutuhan khusus dengan ikhlas dukung ia agar tetap percaya pada kemampuannya demi menyongsong hidup mereka. Demikian dari narasi saya, pesan moral maupun pendapat saya yang menjelaskan tersebut semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.